guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas tentang strategi jawab untuk PMaba UNJ khususnya di subtes bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman yang ngerjain bareng bisa klik link my description karena aku udah cantumkan PDF-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk tipe soalnya di timestamps buat teman-teman bisa yang ingin lihat ada materi apa saja. Nah, kita mulai dari materi pertama terlebih dahulu, ada namanya main idea. Nah, di main idea ini kita harus tahu gagasan pokok dari suatu teks. Nah, untuk soal di PMaba UNJ itu biasa ada 3 pertanyaannya. Bisa what is the title, what is the topic, what is the main idea of the text. Itu sama-sama mencari gagasan pokok. Terus yang kedua, the text is mainly about atau the main information about the text is that. Nah, itu adalah nanti strategi cepatnya sama. Teman-teman harus baca full paragraf pertama dan akhir, dan untuk paragraf di tengah cukup baca kalimat pertama dan akhirnya saja. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah the main information of the text is that, berarti tetap menanyakan gagasan pokok utama ya, dengan cara yang tadi. Nah, berarti paragraf pertama kita baca full dulu. In recent years, the surge in digital device usage among teenagers has raised significant public health concerns. Jadi sekarang adanya surge ya, berarti adanya peningkatan ya penggunaan device digital usage. Ternyata telah menimbulkan concerns. Kalau concern kan berarti udah kekhawatiran ya teman-teman di antara orang-orang. Dia bilang, oke deh teknologi itu offers educational benefits, berarti memberikan manfaat edukasi. Tapi dia ngasih tahu, ada excessive screen time, penggunaan layar berlebihan, khususnya di sosial media, ternyata itu telah dikaitkan dengan adanya deteriorating mental health and sleep disturbances. Jadi deteriorating itu kan berarti memperburuk ya teman-teman. Nah, dia di sini adalah memperburuk apa? Kesehatan mental. Dan ada gangguan tidur di antara para remaja ini. Nah, alhasil dia bilang nih researchers ini sekarang fokus bagaimana sih gaya hidup modern ini affects berdampak terhadap pengembangan otaknya para adolescents atau para remaja tersebut ya teman-teman. Nah, berarti paragraf 1 itu kita udah dapat intinya. Ada sisi negatif dari penggunaan digital teknologi ya teman-teman. Terus paragraf kedua ini lebih melaporkan adanya report atau laporan yang dilaporkan oleh UNICEF ya, karena dia menganalisis data dari 200.000 remaja dari 30 negara. Terus paragraf ini juga kalimat akhirnya bilang, studi ini menyoroti katanya, apa tuh? Blue light emitted from screen suppresses melatonin production, leading to delayed sleep onset and shorter overall sleep duration. Jadi ternyata cahaya biru yang emitted itu kan berarti dikeluarkan ya dari layar. Ternyata itu bisa supres itu akhirnya menekan. Kalau menekan kan jadi produksi melatoninnya terganggu ya teman-teman. Alhasil ada dampak negatifnya, tidur kita itu tuh jadi delayed, jadi terlambat, dan juga kita kalau tidur pun lebih shorter, lebih pendek durasi tidurnya. Berarti paragraf kedua itu lebih laporan tentang adanya tidur yang terganggu ya, karena penggunaan si device ini. Terus paragraf ketiga ada additional research, berarti ada penelitian lebih lanjut. Ini itu menunjukkan adanya the timing of screen use is more critical than the total duration. Jadi katanya waktu penggunaan kita itu device ya, penggunaan layar itu lebih penting katanya dibanding durasi berapa lama sih kita penggunaan layar. Contoh dia ngasih tahu, kalau kita penggunaannya before bedtime berarti sebelum tidur pas malam hari, ternyata punya dampak yang lebih kuat secara negatif ya, terhadap apa? Pertama, ke pengelolaan emosi dan performa akademik untuk keesokan harinya. Terus, sleep deprivation caused by late night scrolling interferes with memory consolidation, ultimately making it harder for students to concentrate in class and manage stress effectively. Jadi katanya kan mereka itu jadi kekurangan tidur, deprivation.
Dikarenakan apa? Karena scrolling malam hari. Terus akhirnya interferes, mengganggu adanya konsolidasi dari memori sehingga sulit untuk konsentrasi di kelas dan mengelola stres secara efektif. Berarti udah dapet ya intinya bahwa penggunaan teknologi itu berdampak buruk terhadap kesehatannya si remaja. Kalau yang A, coba kita lihat, teknologi itu lebih banyak memberikan manfaat edukasi dibanding resiko kesehatan. Oh, jelas salah kalau yang A ini terlalu positif ya teman-teman. Kalau B, screen time ya berarti waktu penggunaan layar itu harms, berdampak negatif terhadap kesehatan mental si anak tersebut. Itu adalah tepat teman-teman karena sesuai ya dengan yang disebut di paragraf 1 sama 3. Sekarang yang C kenapa salah? Dia bilang UNICEF itu mengadakan riset skala besar di remaja dari 30 negara. Ini memang betul, tapi ini hanya detail information teman-teman, karena hanya disebut di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Terus yang D, blue light is the only cause of sleep deprivation. Ada yang bilang nggak kalau cahaya biru itu satu-satunya penyebab dari kekurangan tidur? Salah ya, nggak ada yang bilang kalau dia itu penyebab satu-satunya. Jadi dengan kata only itu semacam kayak kita lagi membatasi. Kalau teens should completely avoid using social media to stay healthy. Nah, ada yang bilang nggak kita itu harus menghindari secara penuh, berarti anti penggunaan sosial media supaya sehat. Tidak ya, nggak disebut sama sekali, jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. The text is mainly about, lagi gagasan pokoknya apa? Coba kita baca bareng-bareng. Nah, jadi 4,000 of years, selama bertahun-tahun ya, ribuan tahun, orang itu katanya mewarnai bajunya tuh hanya menggunakan material dari alam aja. Contoh kayak misalnya ancient Egyptian, Chinese, Indians extracted dyes from plants, insects, and minerals. Jadi katanya Mesir kuno, Chinese kuno, India kuno, itu mengambil warna itu tuh dari alami. Kayak misalnya dari tanaman, dari serangga, atau misalnya dari mineral. Jadi itu sumber-sumber pewarna alami ya teman-teman. Seperti ini ada akar madder itu untuk warna merah, wood and indigo untuk memberikan warna biru, terus Tyrian purple itu diambil dari sea snails, siput laut ya teman-teman. Dan itu tuh sangat jarang, makanya hanya orang-orang royal aja, kerajaannya yang bisa menjangkaunya. Terus dia bilang nih, katanya kalau cahaya alami itu membutuhkan proses yang panjang dan rumit, meskipun dengan kecantikannya mereka itu seringkali katanya membuat apa sih, warna itu cepat hilang, faded quickly, dan terlalu mahal kalau misalnya untuk diproduksi. Berarti paragraf 1 ini lagi ngebahas fokus ke pewarna alami ya. Terus paragraf kedua, semua itu tapi berubah tahun 1856 when an 18-year-old English chemist named William Perkin accidentally created the first synthetic dye. Oke, berubah pada tahun 1856 karena ada kimiawan ya, 18 tahun dari Inggris namanya William Perkin, terus accidentally. Berarti kalau accidentally itu tuh berarti orangnya secara tidak sengaja tiba-tiba menemukan ada pewarna sintetis. Terus dalam kurun beberapa tahun, akhirnya bahkan Ratu Victoria menggunakan gaun warna mauve ya. Dari mana? Dari synthetic dyes yang ditemukan William Perkin tersebut. Bahkan pewarna sintetik itu sekarang menjadi meluas gitu di dunia fashion. Berarti ada perkembangan baru ya, yang tadi natural jadi sintetis. Terus paragraf ketiga bilang nih, the arrival berarti kan kedatangan adanya pewarna sintetis itu membawa dua hal. Progres berarti sisi positif dan masalah juga. Karena kan mereka itu kita mau dapat warna yang bright and lasting, warna yang cerah dan sangat tahan lama ya, lasting itu menjadi terjangkau bahkan untuk orang biasa, nggak hanya orang kaya. Tapi katanya dengan ada chemical industry ada sisi buruknya nih, yaitu pollution dan health risk. Makanya hari ini tuh masih menggunakan dua tipe ya. Pertama natural, kalau misalnya kita mau ramah lingkungan, eco-friendly. Tapi juga kita pakai yang sintetik kalau misalnya untuk modern textile production ya. Jadi kalau misalnya ada tekstil-tekstil yang modern produksi itu sebagian besar sih pakai sintetik. Karena apa? Karena lebih murah dan lebih durable. Durable itu tuh lebih tahan lama.
Nah, berarti kalau kita lihat di sini udah dapat intinya. Karena paragraf 1 kan itu ngebahas perkembangan awal, paragraf kedua tuh penemuan sintetik, terus paragraf ketiga itu ngebahas hari ini ya penggunaannya dua-duanya dipakai. Udah pasti ini ngebahas sejarah teman-teman. Berarti kalau yang A, apakah benar kita hanya ngebahas kehidupannya dari William Perkin? Salah ya, kita ngebahas dari William Perkin itu cuman salah satu orang aja yang menemukan. Kalau yang B, bagaimana natural dyes atau pewarna alami itu dibuat di ancient Egypt sama India? Itu cuman di paragraf 1 aja, jadi nggak menyeluruh. Yang C, dampak negatif dari pewarna sintetis di lingkungan. Ini juga salah karena kita lagi nggak ngebahas dampak negatifnya. Terus yang D, sejarah dari pewarna tekstil yang tadinya alami sekarang menjadi sintetik. Nah ini jawabannya ya teman-teman yang D, karena menyeluruh timeline-nya dari waktu pas yang masih natural sekarang jadi yang sintetik. Terus yang E, coba kita cek kenapa bisa salah. Kalau ini bilang alasan kenapa Queen Victoria itu lebih suka warna ungu dalam pakaiannya. Jelas salah ya, karena tadi Queen Victoria cuma disebut di paragraf kedua dan itu pun nggak ngasih tahu ya alasan kenapa dia suka warna ungu. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua, ada detailed information. Nah, di detailed information ini pada dasarnya kita diminta untuk mencari informasi yang tersurat ya, yang disebutkan di dalam teks. Tekniknya teman-teman tuh wajib banget pakai teknik scanning ya. Scanning itu artinya kita harus bisa melacak 2-3 kata kunci unik pertama di soal, terus kita gerakkan mata secara zigzag atau melingkar untuk mencari kata kunci tersebut ya. Jangan dibaca, cukup dilihat dulu, baru kalau udah ketemu kata kuncinya kita baca bareng-bareng. Oke, sekarang kita lihat dari soal yang pertama. Based on the third paragraph, what is the most important finding regarding screen time? Berarti kita mau baca di paragraf ketiga aja. Apa sih penemuan penting dalam berkaitan dengan screen time? Nah, finding itu kan artinya hasil penelitian. Kadang kalau di soal itu nggak langsung pakai finding juga, tapi mereka pakai sinonimnya. Nah, sinonim dari finding itu adalah research. Jadi coba kita scanning kata finding atau research juga. Nah, di paragraf ketiga disebutkan bahwa riset ini menunjukkan bahwa waktu ya penggunaan layar tersebut itu lebih penting dibanding durasinya. Misalnya seperti waktu penggunaan before bedtime ya, sebelum tidur, ternyata memiliki dampak yang lebih kuat ya terhadap regulasi emosional dan performa akademik besoknya. Nah, berarti kalau di sini penemuan pentingnya adalah waktu lebih penting dalam memberikan dampak negatif. Kalau yang A jelas salah karena malah bilang total durasi itu adalah faktor utama yang menyebabkan masalah-masalah mental. Padahal durasi itu bukan faktor utama, yaitu adalah justru timingnya. Melatonin production itu meningkat kalau penggunaan screen di malam hari. Ada yang bilang nggak melatonin production? Tidak ada ya teman-teman, dia bawa kata kunci baru. Terus yang C, UNICEF report did not find any link to academic performance. Nah kalau ini katanya, penelitiannya tuh bilang katanya nggak menemukan adanya kaitan antara screen time dengan performa akademik. Jelas salah karena justru dengan tadi penggunaan screen time itu berpengaruh terhadap academic performance keesokan harinya. Sekarang yang D katanya. Penggunaan device sebelum tidur memiliki dampak yang lebih kuat dibanding penggunaan pada siang hari. Nah itu betul ya teman-teman, sesuai dengan highlight yang tadi kita baca di paragraf ketiga. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lihat dulu yang E kenapa bisa salah. Nah teenager itu hanya boleh diperbolehkan maksimal 3 jam screen time-nya. Nah ini nggak ada yang disebut ya teman-teman, jadi udah pasti jawabannya D hasil penelitiannya. The fossilized remains trapped inside amber show that sisa-sisaan yang menjadi fosil yang ada di dalam amber itu menunjukkan apa sih? Nah, kalau kita lihat kan tadi disebutkan ya, yang ngebuat unik untuk amber itu adalah mereka itu bisa mengawetkan, tadi itu kayak misalnya pecahan-pecahan dari pohon, terus juga tadi itu serangga, terus juga tanaman, hewan-hewan kecil, makanya mereka itu tetap ada di ambernya perfectly preserved ya, berarti dia diawetkan secara sempurna. Berarti jawabannya udah pasti yang E ya, serangga-serangga kuno dan tanaman kuno itu diawetkan secara sempurna dari dalam amber. Oke.
Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman juga bisa pakai English Study Planner 2026 buat teman-teman yang ingin memperkaya vocabulary, grammar, dan juga berkaitan dengan reading comprehension juga. Untuk linknya bisa cek di description. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sekarang let's go ke soal yang ketiga. Di sini ada stated, unstated question. Jadi kita harus cari mana sih pernyataan yang kira-kira tuh benar disebutkan di teks. Atau mungkin yang kira-kira pernyataan di bawah ini tuh mana sih yang kira-kira salah atau bertentangan dengan teks. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, itu bisa cek opsi terlebih dahulu, lalu eliminasi opsi yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya sama aja kayak soal yang tadi, kita harus pakai teknik yang namanya scanning ya teman-teman. Jangan sampai kita baca secara keseluruhannya, nanti kita nggak jelas targetnya mau apa. Nah, kita lihat dari yang pertama. Which of the following is not mentioned as an effect of excessive screen time in the text? Nah, kira-kira di bawah ini mana yang not mentioned? Kalau not mentioned kan berarti yang tidak disebutkan, yang merupakan dampak dari penggunaan layar berlebihan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini kan, pertama dampak negatifnya itu ada anxiety and depression. Benar nggak nih ada kata anxiety and depression? Coba kita scanning, paragraf 1 nggak ada. Paragraf kedua, ternyata ada kata gejala penggunaan screen time itu menyebabkan rasa cemas dan depression. Berarti ini disebut ya. Terus yang kedua, kata delayed sleep onset. Nah, di sini juga disebut tuh katanya, menyebabkan delayed sleep onset. Terus ada poor memory consolidation, itu juga disebut di paragraf ketiga ya teman-teman. Mengganggu memory consolidation. Decrease appetite. Apakah ada yang bilang mengurangi rasa lapar? Kita lihat paragraf 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada. Berarti udah pasti yang not mention adalah yang B ya teman-teman. Kalau difficulty in managing stress itu adalah jawabannya tepat. Kenapa? Karena kalau difficulty in managing stress berarti kan dia nggak bisa mengelola emosi dengan baik ya. Atau negative impact on emotional regulation. Berarti yang E itu masih disebut di paragraf ketiga ya, tapi pakai sinonimnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kalau untuk soal yang kedua itu adalah which of following is true about Amber? Mana sih yang kira-kira benar soal Amber? Nah, berarti kita coba lihat satu persatu. Apakah benar kalau Amber itu hanya ditemukan di daerah Baltik? Coba kita cari di paragraf di sini. 1 tidak ada kata Baltic region, 2 tidak ada. Yang ketiga itu disebutkan tuh sebagian besar dari Amber itu sebenarnya dari daerah Baltik ya, yaitu utara Eropa. Tapi disebut juga walaupun sebagian besar ternyata setiap benua kecuali Antartika itu punya amber. Berarti dengan kata seperti itu udah pasti salah ya kalau cuma dibilang only found. Berarti yang A itu salah, nggak true. Terus yang B katanya, amber itu dibentuk dari sap of trees. Sap itu artinya tuh dari getah. Nah, apakah dia menyebut dia disebut dari getah? Coba kita scanning dari paragraf 1. Nah, paragraf 1 itu disebutkan, amber itu justru dia bukan dari getah, tapi berasal dari makhluk hidup. Nah, berarti kan kalau dari makhluk hidup, itu salah ya, nggak ada yang bilang kalau dia dari getah pohon. Berarti jawabannya adalah yang B salah lagi. Sekarang ya C katanya, amber itu berat dan dia itu bisa sink, tenggelam di dalam air. Nah, apakah benar dia itu katanya berat dan dia bisa tenggelam? Coba kita cari. Dari paragraf 1 nggak ada yang menunjukkan berat nih ya. Paragraf 2 tidak ada. Paragraf ketiga justru katanya amber itu remarkably light and floating on salt water. Berarti kalau kita lihat dia sangat ringan kalau light. Dan mereka bisa mengambang di air garam. Berarti kan salah ya kalau dia bilang berat. Berarti yang C salah lagi. Kalau di katanya amber itu bisa ditemukan hampir di setiap benua. Nah itu betul ya, tadi kita udah baca ada di paragraf 3 nih, di kalimat ini. Berarti D itu adalah yang true berdasarkan teks. Kalau yang E, katanya amber itu nggak bisa menangkap serangga karena terlalu keras. Nah, kalau kita baca di paragraf kedua, justru dia bisa trap insects ya, teman-teman. Berarti bisa menangkap serangganya sehingga nggak bisa keluar ya dari amber tersebut. Berarti jawabannya adalah yang D. Next question.
Based on the text, which of the following statement is true about the winter death? Oke, mana statement yang tepat terkait dengan kematian karena musim salju? Nah, coba kita lihat sebagian besar kematian yang muncul dalam musim salju itu muncul ketika extreme cold weather events. Nah, apakah benar kalau lagi cuaca sedang ekstrim saja? Kita lihat paragraf 1 nggak ada yang menyebutkan, paragraf kedua tidak ada, tapi paragraf ketiga itu disebutkan nih. Interestingly, most cold-related deaths occur not during extreme cold snaps, but on moderately cold days. Oke, berarti kalau kita lihat, menariknya katanya kematian yang disebabkan karena kedinginan itu bukan karena kalau lagi cuaca ekstrim, tapi moderately cold days. Berarti kalau lagi moderate itu kan berarti lagi sedang-sedang saja ya cuacanya, dinginnya nggak ekstrim. Nah, berarti kalau dia bilang, oh sebagian besar itu muncul karena ada cuaca ekstrim. Itu false ya, teman-teman, nggak sesuai dengan paragraf 3. Sekarang coba kita lihat yang B. Seasonal viruses are the only cause of excess winter mortality. Jadi katanya virus yang musiman itu cuma satu-satunya penyebab dari kematian yang berlebihan saat musim salju. Nah, kita apakah benar karena kematiannya hanya disebabkan oleh virus? Nah, kalau kita lihat seasonal viruses itu kan disebut di paragraf kedua. Tapi dia cuma faktor yang obvious, faktor yang jelas. Faktor yang jelas itu tuh tidak sama dengan satu-satunya faktor. Karena kalau di soal itu kan disebutnya only ya teman-teman. Mereka itu tidak sama. Ya, itu cuma faktor yang lebih jelas. Berarti yang B itu salah ya, karena ada kata obvious bukan only. Terus kita lihat yang C ya, apa di sini? Cold-related death are more common among young healthy adults. Katanya kematian karena dingin itu biasanya muncul di yang muda dan yang sehat. Coba kita lihat di paragraf 1 tidak ada. Oke, paragraf kedua tidak ada ya kata-kata yang menunjukkan siapa yang menjadi target kematiannya. Nah, kalau kita lihat paragraf ketiga, ada nih katanya, the elderly and those with chronic conditions. Ya, itu paling vulnerable, paling rentan. Elderly itu kan berarti lansia ya teman-teman. Dan juga orang-orang yang punya kondisi penyakit kronis seperti diabetes atau gagal jantung. Berarti kalau kita lihat di sini, salah kalau cuma dibilang ke young healthy adults. Justru hanya elderly sama orang yang punya penyakit kronis. Sekarang yang D ya, coba kita lihat. The elderly and people with chronic disease are most vulnerable. Nah, ini adalah tepat teman-teman, karena tadi kita udah baca ya di paragraf ketiga, kalau ternyata ya orang-orang yang udah lansia dan punya penyakit kronis itu lebih vulnerable. Vulnerable itu kan berarti lebih rentan ya untuk terkena kematian karena salju ini. Berarti jawabannya udah pasti yang D ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang E, kenapa bisa salah? Dia malah bilang cuaca panas itu lebih menyebabkan banyak kematian dibanding cuaca yang dingin. Salah ya, justru kalau di paragraf ini itu kan disebutkan tuh tahun 2011 sampai 2016 justru 8-12% orang tuh lebih banyak yang meninggal di bulan salju dibandingkan kalau misalnya lagi non-winter months. Kalau bukan lagi musim salju itu lebih sedikit. Nah, berarti kan salah ya, harusnya hot weather itu lebih sedikit angka kematiannya. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, sekarang kita ke vocabulary test. Di soal vocabulary test itu pasti menanyakan sinonim. Biasa ada kata the underline word also means, kata yang digaris bawahi maknanya sama dengan, atau the word X in paragraph X itu bisa digantikan dengan apa? Can be replaced with. Atau the word X in paragraph S is closest in meaning to. Jadi kata X di paragraph X itu paling dekat sinonimnya dengan apa ya? Nah, berarti kalau kita simpulkan semuanya adalah di sini sedang ngebahas tentang sinonim yang kita harus cari. Caranya gimana sih? Kita baca dulu ya kalimat yang mengandung kata tersebut. Kalau kita masih belum dapat clue-nya, kita baca kalimat sebelumnya. Nah, coba kita terapkan strategi itu di soal berikut ini. Oke, di sini ada the word eludes in paragraph 1 can be replaced with. Coba kita zoom in supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kata eludes di paragraf 1 itu paling terbaik bisa digantikan dengan apa? Sinonim ya. Oke, kita baca full dulu kata yang mengandung kalimat yang mengandung kata eludes. Scientists have been investigating this pattern for decades, yet the full answer still eludes them. Kan berarti di sini
Saintis itu telah menginvestigasi ya pola-pola ini sampai berdekade-dekade, tetapi nah ada kata yet, masih belum ada jawaban yang penuh. Berarti kan di sini ada pertentangan ya teman-teman. Karena ada kata yet berarti mereka itu pada dasarnya walaupun sudah investigasi itu ternyata tidak berbuah hasil ya. Jawaban penuhnya itu selalu luput dari mereka. Nah, berarti kita cari mana yang artinya luput atau pergi dari mereka. Escapes itu artinya bisa kabur atau luput. Berarti jawabannya udah pasti yang A ya teman-teman, escapes. Sekarang kita lihat kenapa yang lain salah. Kalau explains itu kan artinya menjelaskan ya teman-teman. Ini nggak jelas, justru kan kalau misal menjelaskan harusnya nggak ada kata yet, nggak ada kata tetapi, pertentangan. Confirms juga artinya justru udah mengkonfirmasi. Berarti kalau mengonfirmasi udah ketemu jawabannya tuh teman-teman. Salah ya, karena ada kata yet berarti tidak tertemu. Reveals berarti membuka atau dia membuka informasi. Ini juga salah ya. Includes itu artinya memasukkan. Apakah di sini ada yang memasukkan? Tidak ya, tapi justru di sini kalau kita artikan ilmuwan itu telah menginvestigasi sampai berdekade-dekade, tetapi jawaban penuhnya masih luput dari mereka. Itu cocok ya, karena ada kata tetapi. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. The word extracted in paragraph 1 is closest in meaning to. Oke, coba kita baca full dulu ya. Extracted. Nah, di sini disebutkan mother root gave red ya. Jadi akar mother itu memberikan warna merah. Kalau wood sama indigo itu memberikan warna biru. Nah, Tyrian purple extracted dari katanya itu adalah siput laut. Dan itu mereka sangat jarang, hanya royalty aja yang bisa afford atau bisa menjangkaunya. Nah, ini kan berarti lagi polanya tuh apa sih teman-teman? Lagi ngebahas tentang berasal ya, kayak root itu warna merah. Ya, terus kalau misalnya wood itu katanya menghasilkan warna biru. Nah, berarti di sini purple Tyrian itu dihasilkan dari siput tersebut, snail, ya, atau diambil warna purple tersebut dari snail. Nah, berarti extracted kan artinya diambil. Berarti mana yang artinya diambil? Removed itu artinya bisa dihapus atau bisa juga diambil, teman-teman. Jadi jawabannya adalah udah langsung ketemu, yaitu adalah A ya. Tyrian purple yang diambil dari siput laut. Oke, kalau yang lain nggak nyambung, kayak misalnya hidden. Hidden itu artinya tersembunyi. Terus painted, painted itu dilukis. Salah ya, bukan dilukis tapi lagi diambil. Mixed itu dicampur, nggak ada yang sedang mencampur. Kalau bought itu artinya dibeli. Nah, nggak mungkin ya kita membeli dari siput laut. Jadi jawabannya adalah removed atau diambil yang A. Oke, teman-teman, kita coba last one lagi ya. Di sini ada dominate. Semoga teman-teman masih semangat untuk mengerjakan sinonim ini. Dan kuncinya sih sebenarnya sinonim itu kita harus baca konteks dan clue sekitarnya ya. Coba teman-teman perhatikan clue dari kalimat ini. Kan dia bilang ya, today we still use both types of dyes, natural ones and are valued for their eco-friendly qualities. Berarti kita tuh masih menggunakan dua tipe pewarna. Kalau warna alami itu kalau kita mau dapat kualitas yang ramah lingkungan. Akan tetapi synthetics itu dominate modern textile production karena mereka lebih murah dan lebih tahan lama juga, durable. Berarti kan clue-nya itu adalah mereka lagi ngasih tahu kelebihan masing-masing ya. Kalau natural itu kelebihannya adalah eco-friendly ya, ramah lingkungan. Tapi di sini ngasih tahu kelebihan lainnya nih. Kalau sintetik itu katanya bagus untuk apa? Ya, untuk produksi tekstil. Nah, berarti karena produksi tekstil, mereka itu tentunya dominate itu artinya mengontrol ya teman-teman. Jadi dia itu mendominasi atau mengontrol tekstil production itu pakainya synthetics ya, nggak pakai yang natural. Follow itu mengikuti, ini nggak relevan. Berarti yang A eliminasi, yang B kontrol atau mengontrol atau mendominasi itu jawabannya. Jadi yang B itu adalah the correct answer. Kalau avoid itu malah artinya adalah menghindari, teman-teman. Nah, ini kurang cocok ya. Kalau menghindari, reject itu artinya menolak.
Kalau improve itu artinya mengembangkan. Nah, ini kurang cocok ya, mengembangkan. Jadi jawabannya adalah be control. Oke, sekarang kita ke last but not least, ada tone. Nah, di tone ini adalah pertanyaannya the author's attitude regarding X is, jadi sikap autor terhadap topik tertentu itu apa ya kira-kira. Nah, strateginya adalah teman-teman fokus ya memperhatikan kira-kira perasaannya tuh ke arah positif kah, negatif kah, atau netral. Karena itu penting banget. Nah, di sini aku udah kumpulkan tabel penting ya yang teman-teman harus hafal setidak-tidaknya supaya tahu ya mana yang kategori positif, negatif, mana yang netral. Nah, kalau pertama ya, ini kategori yang positif. Ada encouraging, artinya menyemangati, supportive, mendukung, optimistic, optimis, atau persuasif, lagi membujuk, appreciative itu menghargai, atau enthusiastic. Enthusiastic itu artinya antusias bersemangat. Itu yang positif. Tapi kalau negatif, di sini ada pertama ada critical, mengkritik, skeptical berarti ragu atau skeptis. Pessimistic itu kalau kita tuh nggak punya harapan ya ke masa depan, pesimis. Dismissive itu meremehkan, sarcastic sindiran, cynical tuh sinis, tapi kalau concerned itu artinya khawatir. Oke, terus Terakhir di sini ada yang netral teman-teman. Kalau netral itu berarti dia nggak positif ke negatif ya. Contoh kayak objektif, kan objektif itu dia berdasarkan fakta. Jadi dia netral. Terus informatif, hanya memberikan informasi. Netral, tidak memihak, tidak pro dan juga tidak kontra. Kalau faktual berdasarkan fakta, kalau formal itu resmi ya, bahasanya baku. Jadi itu beberapa yang teman-teman harus ketahui. Sekarang pertanyaannya adalah the author's attitude regarding winter mortality. Gimana sih sikapnya penulis terhadap kematian yang terjadi di musim salju atau musim dingin? Nah, kita baca skimming di sini, paragraf 1 itu kan dia bilang ya, banyak orang yang meninggal di musim salju dibandingkan musim-musim lainnya. Makanya disebut excess winter mortality. Berarti kematian disebabkan oleh salju berlebihan atau musim dingin berlebihan. Terus dia ngasih data tuh, oh dari 2011 sampai 2016, itu 8-12% orang itu adalah meninggal di musim salju dibanding bukan musim salju. Terus paragraf kedua, kalau kita skimming di sini itu tuh faktor utamanya dikarenakan virus musiman. Terus dia ngasih tahu juga exposure to cold triggers physiological change including blood vessel constriction and inflammatory processes leading to greater risk of adverse cardiovascular events. Jadi adanya exposure ya, dia ngasih tahu penyebab lainnya nih katanya. Nah, penyebab yang lainnya ternyata ada paparan dari dingin itu kan triggers, memicu, ada perubahan fisiologis seperti di blood kita, di darah, atau proses inflamasi kita, peradangan. Akhirnya ada resiko yang lebih besar terhadap adverse. Adverse itu parah ya, jadi kejadian berkaitan dengan kardiovaskular yang parah. Terus paragraf ketiga itu ngasih tahu katanya ternyata kematiannya tuh lebih banyak kalau kejadiannya itu di moderately cold days. Jadi kalau hari-hari dingin yang sedang-sedang aja dibanding kalau lagi terjadi yang ekstrim. Terus dia ngasih ada studi 48,2 juta dewasa di Inggris khususnya buat orang yang punya penyakit berkaitan dengan kidney, ginjal, kardiovaskular, demensia, atau osteoartritis, ternyata 24,3 kali kemungkinan kematiannya itu lebih besar. Berarti kalau kita lihat di sini, coba lihat opsinya. Apakah di sini sedang accusatory, menyalahkan, atau apathetic, apatis, atau assertive, itu tegas, atau indifferent itu acuh tak acuh berarti tidak peduli, atau justru informatif. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat kan di sini arahnya netral karena sedang memaparkan data, survei, terus penyebab kematian yang terjadi di winter ini, berarti jawabannya udah pasti ke arah informatif yaitu yang E. Sekarang kita lihat yang kedua ya, the author's attitude regarding the history of textile dyes is, oke teman-teman boleh jawab dulu kira-kira apa. Nah kalau kita lihat paragraf 1 kan ini lagi ngebahas tentang sejarah awalnya ya, mereka itu pakai bahan alami untuk mewarnai. Terus, tapi di sini mereka itu seringkali ada kelemahannya, gampang hilang, terlalu mahal. Terus semua berubah pas 1856 ya, ada namanya pewarna sintetik.
Dan terus akhirnya berkembang tuh kayak Ratu Victoria pakai, terus di dunia fashion juga pada pakai pewarna sintetis tersebut. Nah, ternyata ada sebenarnya progress dan problems-nya. Cuman dia bilang nih, dia sangat kagum nih katanya, the journey from ancient plant extracts to laboratory chemicals shows how human creativity has always found new ways to bring color into our life. Jadi perjalanan yang tadinya tuh pakai ekstraksi dari tanaman kuno, terus sekarang jadi kimia yang dari laboratorium, itu menunjukkan bahwa kreativitas manusia tuh selalu mencari cara ya, mencari jalan untuk memberikan warna ke kehidupan kami. Nah, berarti kan itu dia tuh kesannya kayak kagum ya dari sejarah ini yang tadinya natural sekarang ada sintetik. Sekarang kita lihat apakah di sini dia sedang mengkritisi, teman-teman, atau dia sedang acuh tak acuh, indifferent, atau dia doubtful, berarti artinya adalah ragu, atau appreciative, mengapresiasi, atau terakhir mocking. Mocking itu artinya adalah menghina. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya adalah karena positif ya, jadi mengapresiasi. Karena dia sangat mengagumi manusia itu sangat kreatif ya untuk mencari warna yang bisa muncul di kehidupannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke last question teman-teman. The author's attitude regarding the issue of fast food in underprivileged communities. Berarti masalah adanya makanan cepat saji di masyarakat yang underprivileged. Underprivileged itu kan berarti masyarakat yang kurang beruntung ya teman-teman. Nah, coba kita lihat bagaimana attitude-nya. Kalau kita lihat kan di sini banyak kota ya di berbagai belahan dunia, restoran fast food itu lebih banyak kalau di daerah-daerah yang pemukiman warga yang kurang beruntung dibanding yang ternyata mereka itu lebih kaya ya, wealthy ones. Terus dia ngasih tahu tuh, in England, di Inggris, 29% people in the most deprived areas live near the highest concentration of fast food outlets. Jadi 29% orang yang ternyata tinggal di area yang deprive. Deprive itu artinya kekurangan ya. Ternyata tinggalnya itu tuh di outlet-outlet yang banyak makanan cepat saji gitu. Dibanding dari 11% yang tinggalnya itu yang tidak kekurangannya. Terus paragraf kedua bilang nih, oh ini ada distribusi yang tidak adil. Ternyata punya dampak yang serius terhadap kesehatan publik. Terus dia bilang juga masalah itu semakin buruk karena faktanya makanan cepat saji itu lebih murah dan lebih mudah diakses dibanding makanan yang sehat. Makanya susah nih buat warga-warga yang berpenghasilan rendah untuk mendapat pilihan yang lebih baik lagi. Terus paragraf ketiga bilang banyak ahli kesehatan dan juga pemerintah lokal sekarang mengambil aksi nih untuk mengatasi isu ini. Expert argue that stronger regulations and better access to affordable nutritious food are urgently needed to break the cycle of poor nutrition and health inequality. Makanya sekarang tuh ada regulation ya, peraturan yang lebih kuat, terus akses yang lebih terjangkau ya ke makanan-makanan yang sehat, itu dibutuhkan nih, urgently needed ya, supaya kita bisa break the cycle, merusak siklus yang berulang-ulang terus ya, nutrisi yang buruk, dan adanya inequality, ketidakadilan dari kesehatan. Berarti kalau kita lihat kan di sini nuansanya dia seperti khawatir ya buat orang-orang yang ternyata tinggalnya itu adalah di yang kurang beruntung. Karena akses ke makanannya tuh banyak yang tidak sehat. Kalau amused itu artinya terhibur. Kalau indifferent itu artinya acuh tak acuh. Terus kalau critical itu artinya mengkritisi. Concerned itu khawatir atau optimistic berarti penuh harapan atau optimis. Tentunya jawabannya adalah concerned ya teman-teman yang D. Oke, that's all guys, itu untuk pembahasannya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, feel free banget untuk diskusi kita di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.